Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal P3K bidang kompetensi sosiokultural bagian kedua. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Proses belajar seorang anggota masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan yang berupa cara-cara bersikap, berinteraksi, dan bertindak dalam masyarakat merupakan pengertian sosialisasi menurut titik-titik. A. Kelas ilmu. B. Nur Salut. B. Paul B. Horton. D. Peter L. Beger. Atau E. Surjono Sukanto. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian P3K nanti. Ya, jawaban yang benar adalah yang D, Peter L. Beger. Proses belajar seorang anggota masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan yang berupa cara-cara bersikap, berinteraksi, dan bertindak dalam masyarakat merupakan pengertian sosialisasi menurut Peter L. Beger. Pengertian sosialisasi menurut ahli yang lain itu yang pertama, Nur Salut. Sosialisasi adalah suatu proses ketika individu menerima dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Lalu, Paul B. Horton. Sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya, sehingga akan membentuk kepribadiannya. Kemudian, Surjono Sukanto. Sosialisasi katanya adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang bukan merupakan fungsi pendidikan di sekolah sebagai sarana pewarisan budaya adalah titik-titik. A. Mempertinggi budi pekerti. B. Mempertebal semangat kedaerahan. C. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. D. Mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya. Atau E. Mengelola, mengembangkan, memperkenalkan, dan memelihara unsur-unsur budaya. Jawaban yang tepat adalah ya, yang B. Mempertebal semangat kedaerahan. Sekolah merupakan lembaga yang memberikan atau mewariskan kebudayaan, baik yang bersifat sikap, keterampilan, maupun pengetahuan yang berlaku di masyarakat. Fungsi pendidikan di sekolah sebagai sarana pewarisan budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertinggi budi pekerti. Yang kedua, menumbuhkan manusia pembangunan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri melalui bimbingan. Yang kelima, mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya. Yang keenam, mengelola, mengembangkan, memperkenalkan, dan memelihara unsur-unsur budaya. Yang ketujuh, mempertebal semangat kebangsaan. Sementara option B, mempertebal semangat kedaerahan. Jadi ini yang bukan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, yang bukan ini ya. Nomor selanjutnya, dalam proses sosialisasi, manusia mulai belajar berinteraksi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk menjadi masyarakat yang titik-titik. A. Baik. B. Pintar. C. Sopan. D. Pandai. Atau E. Cekatan. Ya, jawabannya adalah yang A. Baik. Dalam proses sosialisasi, manusia mulai belajar berinteraksi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk menjadi masyarakat yang baik. Proses sosialisasi dalam keluarga terjadi saat anak mulai belajar bercakap-cakap, berjalan, bermain, bergaul, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya di bawah bimbingan serta asuhan orang tua,
sehingga ketika tumbuh menjadi dewasa dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam rangka proses sosialisasi, manusia telah belajar tentang cara bergaul dengan setiap individu dalam lingkungan, tetangga dekatnya, dan kaum kerabat, serta telah mengembangkan pola-pola tindakan yang berbeda. Gitu ya. Nomor 4, media sosialisasi yang sering digunakan untuk mengukur, memengaruhi, dan membentuk pendapat umum adalah titik-titik. A. Sekolah, B. Keluarga, C. Media massa, D. Lingkungan kerja, atau E. Kelompok bermain. Jawaban yang tepat adalah yang C. Media massa. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertama media sekolah, yang kedua rumah, yang ketiga media massa, dan yang keempat tempat kerja. Media sosialisasi yang sering digunakan untuk mengukur, memengaruhi, dan membentuk pendapat umum adalah media massa. Kehadiran media massa memengaruhi tindakan dan sikap anggota masyarakat. Nilai dan norma yang disampaikan dan disajikan oleh media massa akan tertanam dalam diri seseorang melalui pendengaran ataupun penglihatan. Nomor 5. Unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Hal itu merupakan unsur terjadinya titik-titik. A. Adjudikasi, B. Arbitrase, C. Konsiliasi, D. Akulturasi, atau E. Kompromi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses di mana kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing yang berbeda. Unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Unsur-unsur kebudayaan yang mudah diterima dalam proses akulturasi antara lain peralatan yang mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Itu ya. Untuk pengertian setiap optionnya, adjudikasi, arbitrase, konsiliasi, dan kompromi bisa dilihat di part 1-nya. Nanti saya tampilkan linknya di deskripsi. Nomor selanjutnya, nilai sosial, norma sosial, dan budaya dinyatakan sebagai titik-titik. A. Sarana pengendali sosial, B. Sarana pencipta integrasi sosial, C. Sasaran pencipta institusi sosial, D. Sarana pencipta solidaritas sosial, atau E. Sarana pengendali moral manusia. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sarana pengendali sosial. Nilai sosial, norma sosial, dan budaya merupakan seperangkat sarana untuk mengendalikan atau mengontrol perilaku manusia agar di dalam berinteraksi dengan sesamanya didapati suatu pola perilaku yang relatif seragam, sehingga terjadi suatu kondisi yang tentram, tertib, harmonis, dan teratur di kalangan anggota masyarakat. Keseragaman pola perilaku tersebut akan membuat berkurangnya kesalahpahaman di antara anggota masyarakat, sehingga di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya tidak memusuhi. Akan tetapi sebaliknya, justru saling menutup kekurangan masing-masing, saling mengisi dan memberi fungsi. Nomor 7. Kesamaan kedudukan antara kebudayaan dengan nilai sosial dan norma sosial yaitu sebagai titik-titik. A. Sarana pengendali moral manusia, B. Sasaran bagi kehidupan manusia, C. Sarana penggali kehidupan manusia, D. Sarana pengendali kehidupan manusia, atau E. Sasaran pengendali kehidupan manusia. Jawaban yang tepat adalah yang E. Sasaran pengendali kehidupan manusia. Di dalam kehidupan manusia didapati serangkaian pedoman perilaku berupa budaya. Akan tetapi, mengingat anggota masyarakat itu makin lama semakin heterogen dan kompleks, maka budaya sebagai pedoman perilaku belum cukup di dalam mengendalikan perilaku manusia.
Berkenaan dengan itu, di dalam kehidupan manusia dilengkapi lagi dengan beberapa bentuk sasaran pengendali kehidupan manusia. Dua di antaranya adalah norma sosial dan nilai-nilai sosial. Nomor 8. Hal yang menjadi penyebab terjadinya pelapisan sosial di masyarakat adalah adanya titik-titik. A. Silang pendapat pada masyarakat modern. B. Sesuatu hal yang dihargai oleh masyarakat. C. Keinginan yang berbeda dalam masyarakat. D. Kemajuan dalam masyarakat yang berbeda. Atau E. Perilaku-perilaku yang menimbulkan konflik di masyarakat. Jawaban yang tepat adalah yang B. Sesuatu hal yang dihargai oleh masyarakat. Hal yang menjadi penyebab terjadinya pelapisan sosial di masyarakat adalah adanya sesuatu hal yang dihargai oleh masyarakat. Sesuatu yang dipandang perlu dalam masyarakat diantaranya adalah tanah, uang, ilmu pengetahuan, kekuasaan, pekerjaan, kesalehan dalam agama, keturunan, dan benda-benda bernilai ekonomi. Setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, bisa berupa kekuasaan, profesi, kepandaian, kekayaan, keaslian keanggotaan masyarakat, dan sebagainya. Selama manusia membeda-bedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan, kecakapan masyarakat atau seseorang terhadap sesuatu yang dihargai, semakin tinggi kedudukan atau lapisannya. Sebaliknya, bagi mereka yang hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan yang rendah. Seseorang yang mempunyai tugas sebagai ketua atau pejabat atau pemimpin pasti menempati lapisan yang tinggi daripada sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai tugas apa-apa. Karena penghargaan terhadap pengabdian atau jasa seseorang bisa pula ditempatkan pada posisi yang tinggi. Misalnya pelopor, penemu, pahlawan, dan sebagainya. Dapat juga karena keterampilan dan keahlian seseorang dalam pekerjaan tertentu, dia menduduki posisi tinggi jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak mempunyai keterampilan apapun. Jadi gitu ya. Nomor selanjutnya, pegawai negeri golongan pertama dan kedua dengan keterbatasan gaji yang diperolehnya hanya sanggup untuk membeli sepeda motor. Hal itu berbeda dengan pegawai negeri golongan keempat. Dengan kemampuannya, ia bisa beli mobil. Hal di atas merupakan contoh perbedaan titik-titik. A. Asal-usul. B. Perbedaan gaya hidup. C. Latar belakang pendidikan. D. Kesanggupan atau kemampuan. Atau E. Perbedaan hak dan akses dalam pemanfaatan sumber daya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kesanggupan atau kemampuan. Anggota masyarakat yang menduduki strata tinggi tentu memiliki kemampuan dan kesanggupan yang lebih besar dibandingkan anggota masyarakat di bawahnya. Misalnya, pegawai negeri golongan pertama dan kedua dengan keterbatasan gaji yang diperolehnya hanya sanggup untuk membeli sepeda motor. Hal itu berbeda dengan pegawai negeri golongan keempat. Dengan kemampuannya, ia bisa beli mobil. Nomor 10. Lembaga sosial yang mempunyai peran ganda di samping bertugas melakukan sosialisasi mengenai budaya, norma umum, dan nilai, juga merupakan lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi nilai-nilai dan ajaran agama adalah lembaga titik-titik. A. Adat. B. Agama. C. Sosial. D. Kementerian Sosial. Atau E. Kementerian Agama. Jawaban yang tepat adalah yang B. Agama. Lembaga agama adalah lembaga yang di samping bertugas melakukan sosialisasi mengenai budaya, norma umum, dan nilai, juga merupakan lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi nilai-nilai dan ajaran agama. Oleh karena itu, lembaga agama memiliki tugas yang penting karena memiliki dua jenis materi yang perlu disosialisasikan kepada umatnya. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga agama, diharapkan segenap anggota masyarakat tidak melakukan penyimpangan, terutama penyimpangan yang negatif.
Tetapi apabila masih dijumpai ada anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan negatif, maka lembaga agama harus berperan sebagai lembaga pengendali sosial bagi para pemeluknya. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan kompetensi sosio-kultural P3K kali ini. Ikuti kebahagiaan Anda dan alam semesta akan membuka pintu bagi Anda, di mana semula hanya ada dinding. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.